wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma ولا أنت رب
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سدر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف دار شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السقاف دار شيخنا وربي أرواحنا إيهدين يهودين بن جيهن جبونين وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لدينا ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الموافقين الموافقون يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كلها وإذا ركع إمامه ولم تتم فاتحته تخلف لإتمامها إلى أن يفعل الإمام ثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجودان. حكم الموافق المتخلف إذا تخلف الموافق لإتمام فاتحته ومضت ثلاثة أركان طويلة ولم تتم نوى المفارقة وأتم صلاته منفردا أو تبع الإمام
إماما في الركن الذي هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه حكم المسبوق أنه إذا ركع إمامه ركع معه وترك إلا إذا اشتغل بسنة إدراك الجماعة تدرك الجماعة إذا أحرم المأموم قبل سلام إمامه وتدرك الركعة إذا أحرم المأموم وأدرك مع الإمام في الركوع زمنا قدرا سبحان الله والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبقرب الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم الموافق, hukum dari makmum yang muwafiq. Ada makmum yang disebut sebagai makmum masbuk, yang kedua makmum yang disebut sebagai makmum muwafiq. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Sementara makmum muwafiq adalah makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Hukumul muwafiqi, hukum dari makmum yang muwafiq. Al-muwafiqu yajibu alaihi an yaqra'a al-fatihata kullaha. Makmum yang muwafiq wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Kita masuk ke Masjid Jami Al-Huda, imam lagi baca Maliki Yaumiddin, langsung masuk ke shaf kita. Kemudian kita mengucapkan takbiratul ihram, Allah, masuk niat di hati, usolli fardhu subhi makmuman. Maka dikarenakan imam sedang membaca surah Al-Fatihah sampai pada ayat Maliki Yaumiddin, kita disebut sebagai makmum muwafiq atau masbuk itu? Muwafiq. Kenapa disebut sebagai makmum yang muwafiq? Karena masih mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Nah, kemudian bagaimana kewajiban kita selaku makmum yang muwafiq? Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wajiblah bagi kita untuk membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Jadi Fatihahnya wajib dihabiskan. Karena kenapa demikian? Karena kita kedudukannya sebagai makmum muwafiq. Kita baca Fatihah. Nah, kemudian bagaimana kasusnya kalau seandainya imam sedang lagi kita baca surah Al-Fatihah, sementara kita selaku makmum yang muwafiq wajib untuk menghabiskan Fatihah secara keseluruhan, imamnya sudah rukuk. Wa idza raka'a imamuhu wa lam tatimma fatihatuhu takhallafa li'izmamiha ila an yaf'ala al-imamu thalathata arkanin tawilatin. Apabila imamnya telah rukuk, sementara makmum yang muwafiq ini belum menyempurnakan bacaan Fatihahnya,
Kan tadi kita selaku makmum yang muwafiq wajib menghabiskan bacaan Fatihah secara keseluruhan. Pas lagi kita baca Fatihah baru sampai alhamdulillahirabbil alamin, imamnya udah ada, udah rukuk si imam. Sementara bacaan Fatihah kita belum ada tadi, belum selesai, baru sampai alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah rukuk. Ini bagaimana kasus yang demikian? Maka kita selaku makmum yang muwafiq pada hukum agama diperbolehkan ketinggalan dari si imam sampai 3 rukun yang panjang. Ini aja. Jadi bila kita selaku makmum yang muwafiq, kemudian tadi kewajiban kita yang pertama membaca Fatihah secara keseluruhan. Bila imam sudah rukuk sementara bacaan Fatihah kita belum selesai, maka pada hukum agama kita masih diperbolehkan ketinggalan daripada si imam sampai 3 rukun yang panjang. Ada rukun pendek, ada rukun panjang. Ada rukun pendek, ada rukun panjang. Rukun pendek itu 2. Yang pertama duduk di antara 2 sujud, yang kedua i'tidal. Cuma 2. Jadi kalau kita dengar ada kalimat rukun panjang, ada kalimat rukun pendek. Rukun pendek itu hanya 2. Yang pertama duduk di antara 2 sujud, yang kedua adalah i'tidal. Tapi kasusnya bila kita selaku makmum yang muwafiq, maka tadi kita kewajiban yang pertama wajib membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhan, habisin Fatihahnya. Kalau si imam sudah rukuk, ini bagaimana kasusnya? Imam sudah i'tidal, imam sudah sujud yang pertama, maka kita masih diperbolehkan ketinggalan daripada si imam sampai imam mengerjakan 3 rukun panjang. Imam rukuk, berapa rukun tuh ketinggalan? Ulang lagi. Ini mesti paham, mesti ngerti. Karena ada orang yang tak paham, dia makmum muwafiq atau makmum yang masbuk. Ada orang cerita, gimana kalau misalnya ada orang yang masbuk masuk ke mushola masjid, kan langsung kita tuh langsung masuk masjid mushola, imam lagi baca surah, misalnya imam baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kita langsung mengucapkan takbiratul ihram. Allah, masuk di hati-hati. Misalnya maghrib, usolli fardhu maghribi ma'muman, imam lagi tasyahud awal, maka kita kan langsung apa? Langsung ikutin imam pada dulu tasyahud awal. Ini adalah orang jamaah lihat. Orang itu masuk mushola, masuk masjid, ingin mengerjakan sembahyang berjamaah, dia selaku makmum yang masbuk, si imamnya dalam kondisi duduk untuk membaca tasyahud awal, dia langsung masuk mengucapkan takbiratul ihram. Kan seharusnya kewajiban dia ikuti si imam, karena si imamnya tadi ada di mana tuh? Duduk pada tasyahud awal atau tahiyat awal, maka selaku makmum yang masbuk tadi mesti ada di mana? Langsung di mana tuh? Ulang lagi. Makmum mobil begini gitu kan? Ada makmum masbuk masuk ke mushola masjid, kemudian imam lagi baca surah qul ya ayyuhal kafirun. Ini kudu ngerti gitu. Kadang-kadang kita ngaji tapi imam mungkin tidur kali ya, guru nerangin nggak paham, atau memang sama sekali nggak ngaji. Masuk masjid, masuk mushola, kemudian si imamnya lagi baca surah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dia langsung ucapin takbiratul ihram, Allahu akbar. Posisi dia tadi selaku makmum yang apa tadi itu? Yang masbuk. Imam lagi duduk tasyahud awal, maka dia langsung ikutin imam untuk apa tadi? Duduk tasyahud awal. Ada orang yang menjadi makmum yang masbuk, bukannya langsung duduk pada tasyahud awal, malah dia sujud dulu sekali. Sujud sekali baru kemudian duduk tasyahud
tasyahud awal. Ini nggak benar seperti ini. Yang benar, manakala bila selaku makmum yang masbuk, maka dia mendapatkan imam pada satu rukun, ikuti imam pada rukun yang imam ada padanya. Ya, jelas ya. Nah, sekarang makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq tadi adalah makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Masuk Masjid Jami Al-Huda, imam masih baca Ar-Rahmanir Rahim. Maka kita selaku makmum apa itu? Muwafiq atau masbuk? Muwafiq. Imam selesai baca surah Fatihah, kemudian imam baca surah setelah Al-Fatihah, imam rukuk, maka kita masih ketinggalan si imam diperbolehkan pada hukum syara sampai 3 rukun yang panjang. Rukun dalam sholat itu terbagi 2 bagian. Ada rukun yang pendek, ada rukun yang panjang. Rukun yang pendek itu hanya 2 bagian saja. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk di antara. Berarti selain 2 ini disebut sebagai rukun yang panjang. Tadi imam baca surah, udah baca Fatihah selesai, imam baca surah. Kita kan kewajiban tadi habiskan bacaan Fatihah kita sendiri, baru sampai alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk, ketinggalan berapa rukun tuh? 1. Imam i'tidal, berapa rukun ketinggalan? Masih 1. Kenapa demikian? I'tidal adalah rukun pendek. Imam sujud yang pertama, berapa rukun ketinggalan? 2. Imam duduk di antara 2 sujud, berapa rukun ketinggalan? Masih 2. Imam sujud yang kedua, berapa rukun ketinggalan? 3. Tuh. Tadi pada hukum agama, makmum yang memang dia muwafiq, maka dia diperbolehkan pada hukum agama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk ketinggalan daripada si imam sampai si imam melakukan 3 rukun yang panjang. Jelas ya, ngerti pahamnya ya. Nah, kemudian idza takhallafa al-muwafiqu li itmami fatihatihi wa marat 3 arkanin tawilatin wa lam tatimma. Kasus yang berikutnya kan tadi si makmum yang muwafiq ini diperbolehkan pada hukum syara bila dia ketinggalan dari si imam, diperbolehkan ketinggalan sampai 3 rukun yang panjang. Imamnya sekarang sudah mengerjakan 3 rukun yang panjang, sementara bacaan Fatihah si makmum yang muwafiq ini belum kelar-kelar juga, baru sampai ihdinas siratal mustaqim. Imamnya sudah melakukan 3 rukun yang panjang dan imamnya sudah bersiap-siap untuk bangun pada rakaat yang berikutnya. Begitu ya, paham ya? Jadi pasti imamnya sudah melakukan 3 rukun yang panjang, makmum yang muwafiq tadi ini bagaimana kondisi keadaannya pada hukum syara? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, yang pertama, makmum yang muwafiq ini diperbolehkan pada hukum agama nawal mufaraqatan wa atamma salatahu munfaridan. Diperbolehkan pada hukum agama untuk niat di hatinya berbicara, aku niat berpisah dari si imam. Ulang lagi, kita masuk ke Al-Huda, imam lagi baca Fatihah, lagi baca Ar-Rahmanir Rahim, maka kita disebut sebagai makmum muwafiq. Kemudian kewajiban kita adalah tadi baca surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Belum kelar baca Fatihah, si imam sudah rukuk. Kasusnya ini bagaimana? Maka kita diperbolehkan pada hukum agama untuk ketinggalan daripada si imam sampai berapa rukun? 3 rukun yang panjang.
Ada rukun yang pendek, ada rukun yang panjang. Rukun yang pendek hanya dua. Yang pertama tadi apa? Iktidal. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Si imamnya rukun, satu rukun ketinggalan. Imamnya iktidal, masih satu rukun ketinggalan karena iktidal rukun yang pendek. Imamnya sujud yang pertama, ketinggalan dua rukun yang panjang. Imamnya duduk di antara dua sujud, masih ketinggalan dua rukun yang panjang karena duduk di antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Imamnya sujud yang kedua, baru ketinggalan berapa rukun tuh? 3 rukun yang panjang. Si imamnya bangun untuk rakaat yang berikutnya, maka makmum yang muwafiq ini diperbolehkan pada hukum syarak dan diberikan pilihan. Pilihan yang pertama, pas imam bangun ke rakaat yang berikutnya, niat di hati makmum yang muwafiq tadi, aku niat mufaraqah, aku niat berpisah dari si imam. Sudah niat demikian, maka selesaikan sholatnya sendirian hingga selesai. Jelas ya, paham ya? Pas imam bangun ke rakaat yang kedua misalnya, dia masih baca ihdinas shiratal mustaqim. Pada hukum agama, maka dia diperbolehkan diberikan pilihan yang pertama, langsung niat di hati itu orang, aku niat mufaraqah atau aku niat berpisah dari imam. Pas sudah niat demikian, maka langsung makmum yang muwafiq tadi langsung kerjakan sholatnya sendirian hingga selesai sholat tersebut. Jelas ya? Habisin sholatnya sendirian sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini pilihan yang pertama yang diberikan oleh agama bagi makmum yang disebut sebagai makmum yang muwafiq. Atau pilihan yang kedua, au tabi'al imama fil rukni alladhi huwa fihi wa ata bi rak'atin ba'da salami imamihi. Atau dia tetap berjamaah dengan imam tersebut pada rukun yang imam itu ada padanya, tapi nanti setelah imam salam maka dia wajib menambahkan 1 rakaat lagi. Contoh misalnya dia masuk kepada rakaat subuh tadi, kemudian imamnya sudah baca Fatihah, dia masuk ihdinas shiratal mustaqim, masuk masjid langsung ucapin takbiratul ihram, Allah, niat di hatinya, aku niat sholat fardu subuh makmuman, maka dia disebut sebagai makmum yang apa tadi? Yang wajib. Kemudian kewajiban dia pertama tadi apa? Habiskan bacaan Fatihah secara keseluruhan. Habiskan bacaan Fatihah secara keseluruhan. Belum habis Fatihahnya, imamnya sudah rukuk, maka dia diperbolehkan pada hukum syarak untuk ketinggalan dari si imam berapa rukun tadi? 3 rukun yang panjang. Imam rukuk, 1 rukun yang panjang. Imam iktidal, masih 1 rukun yang panjang ketinggalan. Imam sujud yang pertama, ketinggalan 2 rukun yang panjang. Imam duduk di antara 2 sujud, ketinggalan masih 2 rukun yang panjang. Imam sujud yang kedua, ketinggalan 3 rukun yang panjang. Imam bangun ke rakaat yang berikutnya, sementara si makmum yang muwafiq tadi masih baca Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Imam bangun, maka ini makmum yang muwafiq diberikan 2 pilihan. Yang pertama, pas imam bangun langsung niat di hati makmum yang muwafiq tadi, aku niat mufaraqah, aku niat berpisah dari si imam. Kalau sudah niat demikian, langsung si makmum yang muwafiq tadi selesaikan sholatnya sendirian hingga habis. Jelas ya, paham ya?
Yang kedua adalah si makmum yang muafik tadi tetap berjamaah dengan imam tersebut. Tapi ingat, karena dia pada rakaat itu tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan rakaat. Pada rakaat yang pertama tadi dia tidak mendapatkan rakaat. Maka nanti pada rakaat yang tadi imam sudah bangun, yang di rakaat yang kedua, maka setelah imam salam, si makmum yang muafik tadi wajib untuk apa tadi? Untuk menambahkan satu rakaat lagi. Kenapa demikian? Karena dia selaku makmum yang muafik. Jelas ya? Jadi boleh ambil satu dari dua pilihan tadi. Pilihan yang pertama, si makmum yang muafik tadi niat di hatinya, aku niat mufaraqah, berpisah dari si imam, lanjutkan sholatnya sendirian hingga selesai. Pilihan yang kedua, diperbolehkan pada makmum yang muafik tadi untuk tetap berjamaah dengan si imam itu. Tapi ingat, pas imam salam, maka makmum yang muafik tadi langsung menambahkan satu rakaat lagi. Kenapa demikian? Karena rakaat yang pertama tadi dia belum mendapatkannya. Jelas ya? Yang kedua sekarang, hukumul masbuki. Hukum masbuk bagaimana? Kita berjamaah ke Masjid Jami Al-Huda maghrib misalnya. Pas masuk Masjid Jami Al-Huda, imamnya lagi baca surah, maka berarti kita disebut sebagai makmum apa itu? Masbuk. Maka bagaimana kewajiban kita? Pada hukum agama dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, hukmul masbuki annahu idza raka'a imamuhu raka'a ma'ahu wa taraka. Hukum makmum yang masbuk adalah bila si imam rukuk, ikuti rukuk dan tinggalkan bacaan Fatihahnya. Kita masuk ke Al-Huda ini, maghrib rakaat yang pertama, imamnya lagi baca qul huwallahu ahad Allahus samad, maka berarti kita disebut sebagai makmum yang apa tadi? Yang masbuk. Imamnya rukuk. Pas imam rukuk, kita baru tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kasusnya kita selaku makmum yang masbuk, pas imam rukuk langsung ikuti saja rukuknya si imam. Jelas ya? Kenapa demikian? Karena kita adalah makmum yang masbuk, artinya kita selaku makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Imam lagi baca qul huwallahu ahad, masuk Al-Huda langsung Allah, pasang niat di hati, usalli fardal maghribi makmuman akbar. Udah nggak usah bacaan Fatihah, imamnya rukuk langsung apa? Langsung rukuk, maka makmum yang masbuk tadi telah mendapatkan rakaat itu. Jelas ya? Dan imam salam nggak perlu apa-apa, nggak perlu menambahkan rakaat lagi. Kenapa demikian? Karena dia disebut sebagai makmum yang masbuk. Tapi ingat, selama makmum yang masbuk tadi tidak mengerjakan hal-hal yang sunnah. Jadi pas masuk ke Al-Huda, imam lagi baca qul huwallahu ahad, langsung dia niat di hati takbiratul ihram, Allah usalli fardal maghribi makmuman. Imam rukuk, langsung saja dia rukuk, ikuti si imam, dan makmum yang masbuk tadi telah mendapatkan rakaat dari rakaat tersebut. Imam salam, maka dia tidak perlu menambahkan rakaat lagi, kecuali si makmum yang masbuk tadi dia baca doa iftitah. Nah, ini kesalahan nih. Kalau udah ketahuan kita menjadi makmum yang masbuk, nggak perlu kerjain, nggak perlu bacaan hal-hal yang apa tadi? Yang sunnah. Langsung saja pasti imamnya rukuk, kita ketahuan makmum yang masbuk, masuk ke Al-Huda, Allah, masuk niat di hati kita, aku niat sholat fardhu maghrib makmuman hu akbar. Tadi
kewajiban kita langsung saja ruku ikutin si imam, maka sudah mendapatkan rokaat tersebut. Tapi kalau kita pas sudah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa apa? Doa iftitah. Doa iftitah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Baca Allahu Akbar kabira, maka dihukumkan bagaimana bagi makmum yang masbuk tadi yang dia telah membaca kerjaan-kerjaan atau bacaan-bacaan sunnah tersebut. Maka Mu'ad rahimahullah dia katakan, idza ishtaghala al-masbuk bi sunnatin wa raka'a imamuhu qabla an yutimma fatihatahu takhallafa biqadri ma qara'ahu min as-sunnati. Apabila makmum yang masbuk tadi dia menyibukkan dengan kerjaan-kerjaan yang sunnah atau bacaan-bacaan yang sunnah, imamnya telah rukuk sebelum dia menyempurnakan bacaan Fatihah sendiri, maka dia diperbolehkan pada hukum agama ketinggalan dari si imam selama sekadar dari bacaan sunnah yang memang dia kerjakan. Jadi berarti dia diperbolehkan pada hukum syarah, pada hukum agama untuk ketinggalan dari si imam sekedar bacaan yang memang dia itu tadi baca dari bacaan-bacaan sunnah. Misalnya baca doa iftitah misalnya 2 menit, maka diperbolehkan pada hukum syarah dia ketinggalan daripada si imam selama waktu durasi 2 menit tadi. Thumma in adraka imamahu qabla an yakuna min ar-ruku'i adraka rak'atha. Kalau dia mendapatkan si imam sebelum si imam bangun dari rukunya, maka dia telah mendapatkan rakaatnya tadi. Masuk ke al-huda, niat Allah usolli fardal maghribi, baca doa apa tadi? Iftitah, Allahu Akbar kabira, durasi misalnya 2 menit, imamnya ruku, maka dia habiskan bacaan sunnahnya dan dia habiskan bacaan, dia wajib baca apa? Habiskan bacaan sunnahnya, karena makmum yang masbuk dia boleh ketinggalan daripada si imam sekedar lamanya doa iftitah yang dia baca. Pas imam ruku, kemudian imam masih ruku, dia langsung tadi apa? Langsung dapetin si imam di ruku tersebut, maka makmum yang masbuk tadi dihukumkan pada hukum agama telah mendapatkan rakaat itu pada si imam tadi yang dia berjamaah selaku makmum yang apa tadi? Yang masbuk. Wa iqamal imam, jelas ya? Jadi makmum yang masbuk bila dia mengerjakan yang sunnah, maka dia kewajibannya adalah wajib untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya sekedar selama dari bacaan sunnah yang dia baca. Jadi baca Fatihahnya sekedar lamanya bacaan sunnah yang dia tadi kerjakan. Tadi masuk ke al-huda, dia selaku makmum yang masbuk, imam lagi baca surah qul huwallahu ahad, dan padahal kalau dia nggak ngerjain sunnah, nggak ada kewajiban bacaan Fatihah, langsung saja tadi apa? Langsung ruku ikutin si imam, dapatlah dia rakaat itu. Tapi karena dia pas masuk dia berjamaah baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, maka dia wajib untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya selama bacaan sunnah atau sekadar bacaan sunnah durasinya sama seperti itu. Dibaca Fatihah, kemudian kelar Fatihahnya, maka si imamnya masih ruku, dia mendapatkan si imam masih ruku, maka berarti makmum yang masbuk tadi masih dihukumkan mendapatkan rakaat tersebut. Jelas ya? Jadi ente kalau jadi makmum yang masbuk jangan baca apa? Baca doa kita nggak perlu. Pas masuk jadi makmum yang masbuk, langsung saja ruku, nggak perlu lagi baca doa iftitah. Kenapa demikian? Konsekuensi hukumnya, bila kita baca doa iftitah berarti mengerjakan atau membaca hal yang sunnah. Tadi konsekuensinya wajib kita untuk menghabiskan bacaan Fatihah tidak.
wajib membaca Fatihah secara sempurna, sekedar selama durasi dari bacaan sunnah yang kita baca. Kalau belum selesai, kemudian pas udah habis selesai misalnya, imamnya masih apa tadi? Masih rukuk, kita langsung rukuk, maka berarti kita mendapatkan rakaat tersebut. Tapi bila yang kedua, wa in qama al-imamu min ar-ruku'i qabla an yarka'a fatakhur rak'atu. Bila si imam sudah bangun dan rukuknya, sebelum dia menyempurnakan daripada Fatihahnya, sebelum dia rukuk, maka makmum yang masbuk tadi telah tidak mendapatkan rakaat bersama imam itu. Pas dia baca Fatihah selesai, imamnya udah apa tadi? Udah bangun i'tidal, dia baru rukuk, makmum yang masbuk tadi, maka si makmum yang masbuk tadi itu pada rakaat tersebut dia tidak mendapatkannya. Diingat nanti setelah imam salam jangan apa? Jangan salam, dia langsung apa? Bangun lagi, tambahkan satu rakaat. Kenapa demikian? Karena dia disebut sebagai makmum yang masbuk, yang telah menyembuhkan dirinya dengan kerjaan yang sunnah. Ingatin ya, bila dia mengerjakan hal yang sunnah, pembacaan yang sunnah, tadi konsekuensi hukumnya si makmum yang masbuk tadi wajib menghabiskan bacaan Fatihahnya sekedar lamanya durasi dari sunnah yang dia baca. Bila dia mendapatkan imamnya rukuk, maka dapatlah rakaat tersebut. Bila tidak, maka wajib setelah imam salam untuk menambahkan tadi apa? Rakaat lagi, satu rakaat. Jelas ya? Itulah kasus daripada makmum yang masbuk yang menyibukkan dengan diri hal yang sunnah. Yang terakhir para jamaah sekalian, ukuran mendapatkan jamaah dan ukuran mendapatkan rakaat ini bagaimana? Beda ya. Ada yang makmum mendapatkan jamaah, ada makmum yang hanya mendapatkan jamaah. Yang kedua, ada makmum yang mendapatkan rakaatnya. Sholat berjamaahnya dia dapat, tapi nggak dapat apanya? Rakaatnya. Yang kedua, dia dapat rakaat itu sholat bersama si imam tadi. Ini bagaimana ukurannya? Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka rahimahullah dia mengatakan tudrakul jama'atu idza ahramal makmumu qabla salami imamihi. Didapatkan sholat secara berjamaah bila makmum dia sudah mengucapkan takbiratul ihram sebelum imamnya salam. Imam rakaat ketiga maghrib, kita baru apa? Masuk Masjid Al-Huda, langsung kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung saja duduk tasyahud akhir bersama si imam tadi. Jelas ya? Pas imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita masih mendapatkan apa itu? Sholat secara berjamaah. Tapi ingat, rakaatnya kagak. Kan tadi maghrib tuh, imam salam tambahkan berapa rakaat lagi? 3 rakaat lagi. Kenapa demikian? Kita hanya dihukumkan mendapatkan sholat berjamaahnya saja. Tadi tidak mendapatkan apa tadi? Tidak mendapatkan rakaatnya. Ulang lagi, misalnya zuhur, rakaat terakhir, rakaat yang keempat, masuk Al-Huda, kita mengucapkan niat, kita mengucapkan takbiratul ihram, masuk niat di hati kita, Allah, hati berbicara, usalli fardhu zuhri ma'muman, langsung duduk tasyahud akhir, imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka kita dihukumkan mendapatkan apa tuh? Salat berjamaah. Tapi kita tidak mendapatkan rakaatnya. Imam salam yang kedua, bangun, tambahkan berapa rakaat lagi? 4 rakaat lagi. Kenapa demikian? Karena kita dihukumkan hanya mendapatkan jamaahnya saja, tapi tidak mendapatkan rakaatnya. Yang kedua, wajib rakaatun idza ahramal ma'mumu wa adraka ma'al imami fir ruku'i zamanan qadra subhanallah.
didapatkan rakaat bersama imam. Bila si makmum ini mengucapkan takbiratul ihram dan dia mendapatkan bersama imam rukuknya si imam plus tumakninahnya, sekedar baca subhanallah, masuk ke al-huda, sembahyang asar. Sembahyang asarnya sudah si imamnya lagi apa? Lagi rukuk. Allah, lihat di hati, sholli fardal asri mahmuman akbar. Imam lagi apa? Lagi rukuk. Langsung ikutin rukuknya si imam. Si makmum ini dapat rukuknya imam, juga dapat tumakninahnya si imam. Maka makmum yang demikian mendapatkan rakaat tersebut. Ya, imam bangun, ikutin terus sampai selesai. Nah, pas imam salam tadi itu dia berjamaahnya zuhur yang demikian dari rakaat yang pertama. Maka pas imam salam, ada nggak kewajiban tambah rakaat? Ada nggak tambahan rakaat? Nggak ada kewajiban. Kenapa demikian? Karena dia telah mendapatkan tadi apa? Rakaat tersebut. Tadi ukurannya dia mendapatkan imam sedang rukuk dan plus tumakninah si imam. Tapi bila hanya mendapatkan pasti Allahu Akbar, pas dia rukuk, imam langsung apa? Langsung i'tidal bangun. Maka nanti pas imam salam berarti dia wajib menambahkan bilangan rakaatnya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mendapatkan rukuknya imam plus tumakninahnya si imam. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana adrafna wa annana asrafna wa 'ala nazran ashrafna fatub علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضله وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'al syam ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'